Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanana Mafiroh dari kelas PIPSC NIM 18130065. Saya membuat penelitian tindakan kelas dengan judul penerapan metode diskusi kelompok kecil atau bush group discussion pada mata pelajaran sosiologi kelas 11 SMA Negeri Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode diskusi kelompok kecil. Nah, menurut Sujana pada tahun 2005 menjelaskan bahwa teknik kelompok BUS digunakan dalam kegiatan pembelajaran pemecahan masalah yang di dalamnya mengandung bagian-bagian khusus dalam masalah tersebut. Nah, kegiatan belajar BUS group discussion ini biasanya dilakukan melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil atau subgrup dengan jumlah anggota masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok-kelompok kecil itu melakukan kegiatan diskusi dalam waktu tertentu, lalu temuan dari kelompok kecil dipaparkan kepada kelompok besar. Lalu menurut C. Donald Philip menjelaskan satu cara yang secara sukses digunakan dengan berkala adalah metode BUS group yang dikembangkan oleh pertama kali C. Donald Philip sebagai Phillips 66. Contohnya, jika sebuah kelompok yang terdiri dari 40 orang atau lebih itu sedang mendiskusikan permasalahan, akan ada di dalamnya sebagian orang-orang yang berpartisipasi agar orang-orang dapat mengemukakan pendapatnya atau idenya dan dapat terlihat dalam diskusi. Nah, akhirnya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 6 sampai 8 orang anggota. Yang dihadapi adalah pertanyaan khusus yang terbatas. Kemudian anggota dari tiap kelompok membentuk lingkaran dan mendiskusikan permasalahan dalam waktu tertentu. Biasanya kurang lebih 6 sampai 10 menit. Pada akhir sesi, juru bicara pada tiap-tiap kelompok melaporkan hasil diskusinya kepada seluruh kelompok yang lainnya. Menurut Halbert E. Goulet 1960. Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari diskusi kelompok kecil atau bush group discussion adalah sebuah kelompok besar yang di dalamnya ada kelompok-kelompok kecil yang di mana kelompok kecilnya itu terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kelompok-kelompok tersebut mendiskusikan masalah tertentu pada waktu tertentu, biasanya kurang lebih itu 5 sampai 15 menit. Sesi ini kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi kelas utuh untuk menyimpulkan hasil dari diskusinya. Seorang pemimpin yang telah ditunjuk oleh masing-masing kelompok, mereka menyampaikan hasil dari kelompoknya masing-masing kepada kelompok besar. Lalu nanti pada akhirnya si guru memberi umpan balik positif dan dibuat titik akhir atau titik temu dari suatu permasalahan. Nah, contohnya pada penelitian saya di sini pada suatu kelas 11 di SMA Bandar Kedung Mulyo, Jombang, diterapkannya metode diskusi kecil pada mata pelajaran sosiologi materi konflik sosial, yang dimana nanti satu kelas terdiri dari 32 orang dan dibagi oleh guru menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebut mendiskusikan tentang materi konflik sosial yang ada di sosiologi. Apa sih materi konflik sosial itu, dan contohnya seperti apa aja materi konflik sosial itu. Lalu penyebabnya adanya konflik sosial itu apa aja dan bagaimana cara menanggulangi konflik sosial dan bagaimana cara menghindari konflik sosial ataupun yang lainnya. Nah, seperti itu yang akan didiskusikan oleh kelompok-kelompok kecil. Lalu kelompok-kelompok kecilnya mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti ada
perwakilan dari kelompok menjelaskan di depan hasil dari diskusinya kepada kelompok besar. Lalu dari situ nanti siswa mendiskusikan suatu permasalahan dan nanti di akhir sesi seorang guru memberi umpan balik dan gurunya memberi kesimpulan dari hasil diskusi dari semuanya, memberi penguatan dari hasil diskusi. Lalu dengan adanya di sini bisa membuat seorang siswa yang biasanya minder untuk berbicara nanti di sini akan terlihat, dan siapa yang berani lebih percaya diri nanti bisa membuat siswa lebih percaya diri untuk mengemukakan pendapatnya masing-masing. Lalu mereka juga akan mengetahui karakter antar temannya yang ada di kelasnya dan bisa mengetahui bagaimana menjadi seorang pemimpin dalam suatu kelompok itu, bisa melatih tanggung jawabnya dan melatih kepemimpinannya siswa. Sehingga menurut saya metode ini yang tepat digunakan bisa tepat digunakan pada materi sosiologi, dikarenakan materi mata pelajaran yang ada di sosiologi itu materinya asik-asik dan mudah dipahami oleh siswa, dikarenakan mereka juga mengalami apa yang ada di sekitarnya, sehingga lingkungan yang ada di sekitar siswa itu bisa dijadikan suatu topik untuk didiskusikan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan berterima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.